Halo teman-teman, terima kasih karena sudah mau mampir di channel kami. Perkenalkan, nama saya Sinklaus Patreski Dae, biasa dipanggil Erik, dengan NIM 2008 30013. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi S1 Sistem Informasi. Saya juga dari kelas 2A dan kelompok 4. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur IPv4 address pada sistem operasi Windows. Jadi, apa itu IPv4 address dan apa itu sistem operasi Windows? Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Sivan Siranta Doni dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang dengan NIM 2008 30072. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi Windows, terus perbedaan sistem operasi Windows 7 sama Windows 10. Saya satu kelompok dengan Erik dan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian ini. Oke, yang pertama, pengertian dari operasi Windows. Operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Pada umumnya, sistem operasi ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah hingga ke atas. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Terus yang kedua, perbedaan Windows 7 sama Windows 10. Yang pertama, Windows 7 itu DirectX 11 dan Windows 10 DirectX 12. DirectX 12 membawa hal-hal baru dalam segi grafis, peningkatan frame rate, dan masih banyak lagi yang tidak didapatkan dalam Windows sebelumnya. Selain Windows 10 dan dengan dukungan VGA yang sudah siap dengan DirectX 12 ini akan menjadi berita bagus bagi para pendesain grafis, gamer yang ingin hal-hal baru dalam peningkatan dalam sisi kualitas gambar yang dihasilkan. Yang kedua, tampilan dari Windows 7 dan Windows 10. Dari segi tampilan, Windows 10 lebih unggul dibandingkan Windows 7 karena Windows 10 membawa hal baru dalam segi penampilan desktop yang lebih berwarna, simple, dan elegan. Yang ketiga, Windows 10 itu lebih responsif daripada Windows 7 karena pada prakteknya Windows 10 itu lebih ringan dikarenakan dengan RAM 2GB dan Core 2 sistem bisa berjalan dengan baik, lebih lancar antarmuka, lancar membuka aplikasi dibandingkan Windows 7. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama gua Pio Marian Warin, gua dari Fakultas Teknologi Informasi, program studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Merdeka Malang. Sekarang gua berada di semester 2, sekelas juga bareng si Erik dan juga si Ira ya teman-teman ya. Oke, tugas gua di sini menjelaskan kepada kalian apa itu IPv4 pada sistem internet komputer. Ya, yang gua cari di sini berdasarkan Wikipedia, alamat IPv4 itu adalah sebuah versi keempat ya dari protokol internet, dan dimana merupakan salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet. Ya, kemudian IPv4 ini juga merupakan versi pertama yang digunakan untuk produksi pada tahun 1981 teman-teman ya. Kemudian lanjut di sini IPv4 itu juga menawarkan alamat yang banyaknya diperkirakan mencapai 4,3 miliar ya, karena pada IPv4 ini hanya bisa memiliki sampai 32 bit saja. Oke, untuk perbedaan antara IPv4 dan IPv6 di sini gua ambil beberapa aspek aja. Yang pertama yaitu kapasitas. Kapasitas ini pada IPv4 itu mencapai 32 bit. Kemudian pada IPv6 itu mencapai 128 bit. Perbedaan yang kedua, gua ambil dari ukuran headernya. Pada ukuran header IPv4 itu terdapat 20 oktet, kemudian pada IPv6 mencapai hingga 40 oktet saja, di mana berbeda 20. Oke, ketiga yaitu konfigurasi. Konfigurasi pada IPv4 itu bersifat manual, kemudian pada IPv6 itu bersifat otomatis. Yang berikut adalah mobilitas. Pada mobilitas ini IPv4 itu bersifat terbatas atau kemampuan roamingnya terbatas. Kemudian pada IPv6 itu bersifatnya tetap terjaga. Selanjutnya yaitu routing. Pada routing ini IPv4 bersifat menurun, kemudian pada IPv6 bersifatnya efisien. Selanjutnya yaitu tahun dipergunakan. Tahun pergunakan IPv4 itu pada tahun 1981, kemudian pada IPv6 itu dipergunakan pada tahun 1999.
Ya, selanjutnya itu IPsec. Ya, di mana pada IPv4 itu bersifat opsional. Kemudian pada IPv6 itu bersifatnya mendukung. Oke, itu saja beberapa perbedaan dari IPv4 dan IPv6 dan juga pengertian dari IPv4. Selanjutnya gua serahkan kepada si Erik untuk pembahasan lebih lanjut. Oke, terima kasih ke teman Iran dan teman Pio yang sudah mau menjelaskan tentang apa itu IPv4 address dan sistem operasi Windows. Oke, langsung saja sekarang kita akan masuk ke prakteknya. Yang pertama, pastikan software VM VirtualBox ini sudah terinstall pada perangkat laptop atau komputer milik kalian. Selanjutnya bisa kalian jalankan softwarenya. Nah, setelah terbuka, di sini karena saya sudah menyiapkan sistem operasi Windows 7 yang tadinya sudah diimport pada VirtualBox ini. Untuk cara mengimportnya sendiri yaitu dengan klik pada file. Nah, setelah itu pilih import appliance. Nah, setelah diklik, selanjutnya bisa dilihat di file di sini. Kita pergi ke logo folder paling kanan di sini, bisa diklik. Nah, setelah diklik, masukkan sistem operasi yang ingin kalian import. Misalnya di sini saya akan mengimport sistem operasi Windows 7 OVA. Nah, setelah itu klik pada sistem operasinya, bisa double klik di sistem operasinya ataupun lewat open di sini. Akan saya klik open. Nah, setelah itu kalian klik next. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pengaturan RAM-nya sendiri. Untuk RAM ini sendiri kalian harus sesuaikan dengan RAM yang tersedia pada perangkat komputer atau laptop milik kalian. Bisa kalian alokasikan setengah dari RAM milik kalian ataupun seperempat dari RAM milik kalian. Nah, di sini saya hanya mengalokasikan 2 GB saja, yaitu seperempat dari RAM milik saya karena saya juga membutuhkan RAM untuk melakukan recording ini. Oke, selanjutnya bisa klik pada import dan tunggu prosesnya sampai selesai. Karena tadi saya sudah mengimportnya, jadi di sini saya skip saja. Nah, teman-teman, setelah kalian berhasil mengimport sistem operasi Windows 7 ini, selanjutnya jangan dulu kalian jalankan. Kita pergi dulu ke setting. Setelah itu kita lihat di setting ini akan ada beberapa peringatan. Nah, di sini misalkan di sini USB patch USB 2 is currently enabled for this virtual machine. Untuk cara mengatasi atau menghilangkan peringatan ini yaitu dengan pergi ke tab USB. Setelah itu klik pada USB 1.1. Nah, bisa kita pindahkan. Selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini akan ada lagi peringatan untuk pengaturan display screen kita. Kita membutuhkan VRAM setidaknya lebih dari 27 MB. VRAM ini adalah video memory. Jadi untuk menambahkan video memory ini kita pergi ke tab display. Setelah itu naikkan misalkan lebih dari 27, misalkan 32 atau 64 MB. Di sini saya akan naikkan misalnya sampai 128 MB. Setelah itu kalian bisa pergi ke network. Nah, di sini akan kita aktifkan pada adapter satu saja karena kita hanya membutuhkan satu adapter di sini. Untuk attach to-nya kita pilih host only adapter karena nantinya akan saya hubungkan dengan sistem operasi utama saya. Jadi, misalkan kalau kalian mau menghubungkan sistem operasi sesama VirtualBox, untuk attach to-nya ini kalian pilih di internal network. Itu kalau kalian ingin menggunakan sistem operasi yang sama-sama menggunakan VirtualBox. Jadi di sini karena saya menggunakan sistem operasi utama saya, jadi di sini saya akan memilih host only adapter. Untuk name-nya sendiri VirtualBox host only Ethernet adapter. Setelah itu bisa kita klik di advance di panah ini, panah ke kanan bisa diklik. Nah, di sini pastikan untuk promiscuous mode-nya kalian pilih allow all dan kabel connected-nya kalian centang. Setelah itu klik OK. Selanjutnya akan kita jalankan sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox ini. Nah, bisa diklik pada tombol start. Nah, sambil menunggu proses Windows 7 ini melakukan booting, di sini saya akan mengatur IPv4 address terlebih dahulu pada sistem operasi utama saya, yaitu dengan cara bisa kalian pergi ke File Explorer. Selanjutnya kalian klik kanan pada Network, pilih Properties. Nah, di sini karena tadi kita sudah mengatur pada network sistem operasi Windows 7 yang menggunakan VirtualBox menggunakan adapter dari VirtualBox host only. Jadi yang pertama yaitu kita akan mengaktifkan adapternya terlebih dahulu, yaitu dengan klik pada Change Adapter Setting. Nah, setelah itu pastikan VirtualBox host only network ini diaktifkan. Bisa kalian klik kanan pada adapternya lalu dipilih Enable. Ini karena saya sudah mengaktifkannya jadi tidak perlu diaktifkan lagi. Nah, setelah itu untuk mengatur IPv4 addressnya bisa kita klik pada Properties. Nah, selanjutnya bisa kita pilih pada IPv4. Setelah itu pilih lagi Properties. Selanjutnya kita centang pada use the following IP address lalu isikan IP-nya. Misalkan di sini saya akan mengisikan 192.168.3.4. Untuk subnet max-nya pastikan 255.255.255.0. Itu nanti tinggal kalian klik saja pada subnet max-nya. Selanjutnya dia akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita klik OK, close, keluar lalu kembali ke sistem operasi Windows 7 yang sudah terinstall pada VirtualBox tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengatur IPv4 address pada sistem operasi Windows 7 ini.
bisa dengan cara pergi ke File Explorer. Selanjutnya klik kanan pada Network, setelah itu pilih Properties. Di sini kita akan memilih Local Area Connection. Bisa diklik, setelah itu pilih Properties. Setelah itu kita pilih IPv4. Nah, pilih Properties. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan IP address-nya. Di sini misalkan 192.168.3.5. Untuk subnet max-nya bisa kita klik saja, nantinya akan terisi secara otomatis. Nah, setelah itu klik OK, close. Nah, sebelum kita melakukan ping terhadap salah satu perangkat komputer, kita harus memastikan bahwa firewall di antara kedua komputer ini sudah dimatikan agar nanti tidak terjadi error pada saat kita mencoba untuk melakukan ping. Bisa dengan cara mengkombinasikan tombol Windows dan R pada keyboard. Setelah itu ketikkan firewall.cpl, langsung enter. Di sini kita pilih turn Windows Firewall on or off. Setelah itu kita pastikan centang di kedua opsi ini, turn off Windows Firewall, pastikan dimatikan. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita akan mematikan firewall pada sistem operasi utama saya, yaitu sama dengan mengkombinasikan tombol Windows plus R pada keyboard. Setelah itu kita ketikkan firewall.cpl. Selanjutnya bisa ditekan enter. Nah, di sini kita pilih lagi opsi turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, selanjutnya kita centang kedua opsi ini. Lalu oke. Nah, setelah firewall di antara kedua komputer yang mau kita hubungkan tadi sudah dipastikan dimatikan, selanjutnya saya akan mencoba melakukan ping terhadap salah satu komputer untuk mengetes apakah sudah terhubung atau belum. Bisa dengan melalui CMD dengan cara mengkombinasikan tombol Windows dan R pada keyboard. Setelah itu kita ketikkan CMD untuk membuka jendela command prompt. Setelah itu bisa kita tekan enter. Nah, di sini akan kita ketikkan ping spasi IP yang akan kita ping, misalkan dari komputer Windows 7 ini. Nah, untuk mengecek IP-nya sendiri bisa kita kombinasikan tombol Windows dan R pada keyboard. Selanjutnya ketikkan CMD. Setelah jendela command prompt terbuka, selanjutnya kita ketikkan ipconfig untuk mengecek IP dari sistem operasi Windows 7 ini. Nah, di sini bisa kita lihat IPv4 address-nya yang sudah kita setting tadi, yaitu 192.168.3.5. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan ping ke sini, yaitu dengan cara mengetikkan ping spasi IPv4 address dari Windows 7 ini, 192.168.3.5. Selanjutnya bisa ditekan enter. Nah, jika teman-teman menerima balasan seperti ini, tandanya antara kedua komputer ini sudah saling terhubung. Oke, sekian dulu video tutorial dari kelompok kami, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.